Pacemaker. Dokter, pasien sudah mengalami pendarahan hebat darah golongan A di bank darah. Baru saja diambil secara darurat. Apa ini? Siapa yang tiba-tiba mengambil seluruh darah golongan A dari bank darah? Bozong Nyonya sudah mengalami pendarahan hebat, mohon. Lihat Nyonya untuk terakhir kalinya. Belum mati, tunggu sampai dia benar-benar mati. Baru telepon saya. Ini. Bosian. Pada saat seperti ini kamu masih tidak mau menengok saya sekali lagi. Dokter, detak jantung pasien turun drastis. Dia hampir tidak bisa bertahan. Ini. Shenman. Kamu satu-satunya putri keluarga Shen. Pada akhirnya hanya mendapat akhir yang menyedihkan seperti ini. Jika ada kesempatan lagi untuk memulai kembali, saya pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nyonya muda. Kamu bangun. Ini kamar baru saya dan Bosian. Nyonya muda, tuan malam ini akan mengajakmu pergi ke lelang. Kamu ingin pakai baju yang mana? Lelang ini semua. Kejadian 5 tahun yang lalu bagaimana bisa? Mungkinkah saya terlahir kembali? Nyonya muda, tuan sebenarnya tidak pernah pulang malam untuk tinggal. Kali ini kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Dulu saya sering meniru cara berpakaian Sukian-kian untuk menyenangkan Bosian. Di kehidupan sebelumnya Bosian tidak memberitahu saya untuk mengganti pendamping dan membawa Sukian-kian ikut ke lelang, membuat saya yang memakai gaun yang sama dengannya menjadi bahan ejekan. Tidak. Saya pakai yang ini. Tapi tuan seharusnya lebih suka gaun putih, kan? Yang ini saja. Liu, buang semua gaun putih ini. Saya tidak suka. Ini. Saya mendengar bahwa Anda adalah siswa miskin yang didanai oleh Xian. Dalam beberapa tahun aku akan kursi yang dianiaya Bosian sebelum itu. Aku akan mengakhiri ini. Siapa ini? Kau tidak mengenalnya. Shenman Shen Jia Chanjin. Istri baru Bosian. Hei, aku bilang aku baru saja melihat. Bosian bajingan ini memegang yang lain. Tangan wanita masuk. Kira-kira masuk, kira hanya melihat. Antara Xiaosan dan perekrutan. Perang sobek sengit. Hahaha, pikirkan betapa bersemangatnya, tapi sekali lagi. Bosian anak yang bau ini. Seleranya sangat sulit ditebak. Jangan menyimpan kecantikan kaya yang baik. Harus makan iga. Kau bilang tidak. Aku tidak pernah menghadiri kesempatan seperti itu. Atau aku akan kembali. Kau harus terbiasa. Setelah tiba di luar negeri di masa depan. Anda akan sering mengalami kesempatan ini. Jadi kita tidak menunggu Nyonya? Aku tidak menyuruhmu untuk membiarkannya berhenti. Ah, jangan salahkan Sekretaris Li. Aku bilang pada Sekretaris Li jangan biarkan dia memberitahu Suster Shen. Aku takut orang lain berbicara tentang kita, jadi aku merasa Lebih baik membiarkan Suster Shen menemanimu. Saat ini Shenman muncul. pasti berisik. Total Bo. Jangan salahkan kamu. Jadi kau akan menjaga pintu. Segera setelah dia masuk, biarkan dia kembali. Aku takut sudah terlambat. Shenman, bagaimana dia berpakaian seperti ini? Kakak bos lalu, Shen. Tidak tahu apakah Anda tidak suka warna cerah.
Hei Bu Bo, ada di sini Tuan Bo. Siapa teman wanita? Anda adalah Sukian Qian, seorang siswa yang didanai oleh Xian. Halo, namaku Shenman. Kau juga bisa memanggilku Nyonya Bo. Bagus, Bu Bo. Rencana untuk pergi ke luar negeri dalam 2 tahun. Qian punya prestasi akademik yang luar biasa. Dia sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke luar negeri dalam 2 tahun ini. Tapi dia agak penakut, jadi aku membawanya keluar. Untuk melihat dunia. Ya, kali ini kamu hanya membawanya untuk melihat dunia. Setelah dia kembali dari studi di luar negeri, kamu akan benar-benar jatuh cinta padanya. Xian, jaga baik-baik Nona Su. Aku akan duduk dulu. Shenman yang suka bertingkah itu. Kapan dia jadi begitu mudah diajak bicara? Kalau tidak salah, di lelang kali ini ada sebidang tanah yang terbengkalai yang kemudian karena properti mewah di sekitarnya menjadi sangat berharga. Karena sudah memutuskan untuk meninggalkan Bosian, harus mencari jalan keluar untuk diri sendiri. Bos, sebentar lagi. Benar-benar mau aku yang angkat papan? Tentu lebih berani sedikit. Sekarang kita masuk ke sesi lelang resmi hari ini. Pertama-tama yang dilelang adalah Tian Rui Zunfu. Harga awal 15 miliar 16 miliar. Aku tawar 17 miliar. Aku tawar 19 miliar. 2 miliar. Nona ini menawar 2 miliar, ada yang lebih tinggi. 2 miliar sekali. 2 miliar 2 kali. Terjual. Baik, sekarang kita mulai lelang Hai Cheng Sinyue. Harga awal 1 miliar Hai Cheng Sinyue. Tanah kosong saja masih 1 miliar. Hanya orang bodoh yang mau menawar. 2 miliar. Wanita ini kenapa jadi gila? Bos, tanah ini tidak ada nilainya. Kakak Shen, 2 miliar ini mungkin akan terbuang percuma. Shenman, apa yang sebenarnya kamu lakukan? 2 miliar sekali. Shenman ini gila ya. Tanah jelek ini sampai 2 miliar. 3 miliar. Xiao Duo, kamu gila. Aku ingat Xiao Duo ini. Bisnis perhiasan kapan dia main? Properti dikembangkan. 4 miliar. Shenman diam. $5 miliar. 10 miliar. Gila, wanita ini benar-benar gila. Tanah ini bahkan tidak bernilai 1 miliar. Dia malah mau membelinya dengan 10 miliar. 10 miliar sekali. 10 miliar 3 kali terjual. Akhirnya berhasil, tapi malah membuatku mengeluarkan 8 miliar lebih banyak tanpa alasan. Semua karena Xiao Duo ini. Shenman memperhatikanmu dia sekarang. Mungkin sudah punya niat untuk membunuhmu. Bozong, kakak Shen melakukan ini akan membuatmu bangkrut. Siapa yang menawar, dia yang bayar. Tidak ada yang akan membayar untuknya. Baik, lelang hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Shenman. Kalau kamu tidak paham properti, jangan bikin masalah di sini. Ya kakak Shen, kamu melakukan ini akan membuat Bozong rugi 10 miliar. Misu, kamu salah paham. Tanah ini saya tawar untuk diri saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Bosian. Itu 10 miliar loh kakak Shen. Hanya 10 miliar itu hanya uang untuk membeli toilet kita, apalagi. Ini adalah keluarga Shen yang sangat kaya. Benar kan Miss Shen? Ya, 10 miliar untuk main-main. Katanya Bozong sudah menikah. Maka yang di sampingnya ini pasti istri Bozong. Saya. Ini istri saya, Shenman. Di lelang tadi, saya lihat kalian tertawa-tawa.
Saya kira ini istri Bozong. Kalau begitu, maka wanita ini pasti adalah Sekretaris Bozong. Tadi terus mengangkat plakat. Sekretaris Lee antar Qian pulang. Baik Bozong. Baiklah, kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Jalan. Sudah cukup pegangnya. Kalau kamu cuma mau menarik perhatianku, kamu sama sekali tidak perlu seperti ini. Kamu terlalu percaya diri. Kamu kenal siapa Xiao Duo ini? Tidak kenal, aku sama sekali tidak kenal dia. Shenman di luar kamu adalah Nyonya Bo. Tolong perhatikan statusmu. Jauhkan dirimu dari pria lain. Bosian, sebelum kamu menuntut orang lain, bisakah kamu menuntut dirimu sendiri? Kamu bawa Sukian Qian. Saat masuk, apakah kamu memikirkan statusmu dan muka saya? Hari ini saya sudah menyuruh Sekretaris Lee untuk memberitahumu. Oh, jadi memberitahu saya untuk tidak datang. Bahkan Xiao Duo yang orang luar saja bisa salah mengenali Nyonya Bo. Apalagi orang lain. Kalau kamu benar-benar suka Sukian Qian, baiklah kita cerai. Shenman, kamu gila apa? Aku bilang cerai. Nikah. $100 miliar bagi keluarga Shen tidak banyak. Tapi masalahnya serigala dan harimau keluarga Shen sedang menunggu saya membuat kesalahan saat ini. Jangan biarkan mereka menang. Siapa lagi yang bisa dicari? Ada dalam beberapa tahun ke depan. Xiao Duo akan cepat menguasai perusahaan Haicheng dan bersaing dengan Bosian. 100 miliar baginya sama sekali bukan masalah. Saya ingin meminjam 80 miliar. Nona Shen, kamu benar-benar langsung minta. Kamu bilang 100 miliar saja tidak cukup untuk membangun toilet. Saya sedang membantumu, kamu tidak lihat. Saya benar-benar melihat apa itu, membalas budi dengan kejahatan. Kalau begitu coba jelaskan dulu kenapa saya harus meminjamkan 80 miliar padamu. Karena dengan 20 miliar saya bisa dapatkan tanah Xinyu. Tapi Tuan Xiao malah ikut campur, membuat saya rugi 80 miliar. Alasannya tidak cukup. Pinjamkan saya 80 miliar 3 tahun kemudian. Saya akan kembalikan dengan bunga. 3 tahun apa? Saya sangat tidak setuju. Baik, saya pinjamkan, saya pergi. Xiao Duo, kamu gila uang. Aku akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer uangnya ke kamu, kontraknya Baiklah, kita buat terima nanti. kasih banyak Tuan Xiao. Kerjasama yang menyenangkan. Xiao Duo, dasar kau. Dia adalah istri Bosian. Kenapa kamu meminjamkan uang padanya? Karena dia cantik? Oh, aku pergi. Kalau begitu kamu pacaran, aku yang bayar. Wanita yang aku Xiao Duo sukai. Tentu saja maharnya aku yang bayar, itu urusanku. Mahar. Istri Bosian adalah Shenman. Kamu mau kasih kemana? Kamu mau kasih mahar ke siapa? Kamu gila ya? 1 gila, 2 gila, semuanya gila. Sebelumnya Bosian masuk ke rumah cuma beberapa kali. Kapan dia menjadi begitu rindu rumah? Shenman. Ada apa? Orang dari lelang datang menagih uang. Aku tahu. Kalau kamu tidak punya uang sebanyak itu, kamu bisa bilang sama aku. Aku sudah menyelesaikannya. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Itu urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Jangan lupa aku adalah suamimu. Suami? Kamu selalu malu dengan itu. Kapan kamu ingat bahwa kamu adalah suamiku? Kamu begitu khawatir, takut aku rugi lebih dari 10 miliar dan menyeret keluarga Bo. Tenang, aku tidak akan menyeret keluarga Bo. Aku sangat paham hubungan kita adalah pernikahan bisnis. Kita sama-sama untung, sama-sama rugi. Sekarang kamu tidak perlu pulang 3 kali sehari ke rumah.
tidak menyangka kecepatan Xiao Duo begitu cepat. Besok ada acara makan malam. Kamu ikut denganku. Aku. Kenapa kamu tidak mau? Kalau tidak salah, ini adalah acara makan malam internasional. Acara yang begitu penting. Kenapa dia tiba-tiba ingat mengajakku? Kenapa kamu tidak ajak Sukian-kian MU? Kamu adalah nyonya Bo, acara seperti ini tentu harus kamu yang menemani aku. Baiklah, acara seperti ini, aku juga harus lebih sering datang. Soalnya ini kan usaha sendiri. Harus banyak kenalan juga. Baiklah. Aku siap-siap dulu. Setidaknya dia masih mau menjadi istri Bo hanya secara nama. Kian, pacarmu baik banget sama kamu. Ngasih kamu banyak baju cantik. Tentu saja acara makan malam internasional kali ini. Pacarku yang khusus mengadakannya buat aku. Katanya biar aku bisa kenalan sama pengusaha luar negeri, aku harus tampil cantik. Gak boleh bikin dia malu. Hei Sekretaris Lee, aku mau turun sekarang. Non Su, Pak Bo bilang kamu nggak perlu datang hari ini. Hah, kenapa? Pak Bo mau bawa istrinya malam ini. Jadi, Oh. Bawa istri. Oh, itu bagus banget. Xian memang gak suka sama Shenman si cerewet itu. Kok tiba-tiba Kian? Pacarmu? Gak mungkin dia ngejailin kamu kan, gak mungkin. Pacarku cuma ada urusan mendadak. Bilang aku duluan aja. Kian, kamu bilang acara makan malam internasional malam ini bisa kenalan sama banyak pengusaha luar negeri, bisa nggak? Kamu bawa kami berdua juga, kami juga pengen lihat. Kami juga pengen aku. Kian, kami kan sahabat kamu. Sebagai tuan rumah pesta nggak mungkin nggak punya hak buat bawa kami kan, iya? Nggak mungkin. Kalau gitu kalian berdua siap-siap dulu. Sebentar, ikut aku. Asalkan sebelum mereka ketemu Shenman, cari alasan buat suruh mereka pulang. Harusnya nggak masalah kan? Aku sudah siap. wah, istri pakai baju ini lebih cantik daripada Non Su. Nggak apa-apa. Aku dulu nggak perhatikan. Shenman ternyata secantik ini. Wah, ini terlalu mewah. Persis seperti di film Tintin. Cepat bantu aku foto, mau aku posting di medsos. Cepat foto, kita mau masuk. Oke. Kamu masuk dulu, aku menyusul. Ini cewek baru bosong ya? Gak tahu, belum pernah lihat. Tunggu, Kian, ini bukan mobil pacarmu ya? Cewek yang turun itu siapa? Shenman, gawat. Kok datanya awal banget, Kian? Pacarmu jangan-jangan dia selingkuh. Cari selingkuhan ya, mana mungkin. Pacarku bukan orang seperti itu. Mana mungkin menurutku. Dia bilang sibuk itu cuma bohong, dia cuma cari alasan. Buat cari cewek lain, jangan ngomong gitu. Pacarku kan orang hebat, pasti banyak cewek yang mau manjat. Tapi dia pasti bisa atasi. Ayo kita masuk. Kian, kamu terlalu baik. Hari ini kan acaramu, dia berani macam-macam sama kamu. Siapa yang tahan sebagai sahabatmu? Kita pasti bantu kamu, Jingjing benar. Kita langsung bawa kamu ke sana minta penjelasan. Apa bozong selingkuhan, cepat foto cepat. Jangan. Hei.
Kamu selingkuhan tak tahu malu goda cowok sampai di depan istri sah Tintin. Jingjing jangan ngomong gitu kalau ribut. Gak baik buat siapa-siapa kian-kian. Kamu jangan ikut campur. Cewek cari uang gak bermoral kayak gini. Cuma dengan expose dia baru dia tahu. Apa itu sopan santun benar. Kian-kian tenang, ada kita adalah pendukung terkuatmu. Cewek cari uang Su Kian-kian. Mereka gak kenal aku, kamu juga gak kenal. Pengen sembunyi aja ah. Dia bukan cewek yang bosong sering bawa ke pesta ya. Beberapa hari lalu aku foto dia. Jangan-jangan dia beneran selingkuhan. Untung Xian jarang bawa Shenman ke pesta. Jadi gak ada yang kenal dia. Nona, aku bisa mengerti kamu. Ingin mendekati perasaan Xian ini bukan salahmu. Tapi di acara seperti hari ini, tindakanmu sangat tidak pantas. Semua orang berhenti memotret, ini tidak baik. Untuk Nona ini. Hebat sekali trikmu. Kian-kian kita baik hati membela kamu. Kamu malah bersikap seperti ini, wanita seperti kamu yang suka merebut pacar orang lain tidak perlu diberi muka baik. Aku sudah memberimu muka. Kamu pelakor berani memukulku. Su Kian-kian, maukah kamu menjelaskan siapa sebenarnya pelakor? Tintin, Jingjing, aku mengerti. Kalian baik padaku tapi aku tidak ingin merepotkan Xian, jadi mari kita masuk belajar. Bagaimana seharusnya sikap istri yang sah? Benar-benar tak tahu malu. Hei kamu pelakor tak tahu malu. Kian-kian itu baik hati tidak ingin membuatmu malu. Tapi ini bukan alasanmu sebagai pelakor untuk bertindak lancang. Hari ini harusnya kami memberimu pelajaran. Agar kamu tahu mana yang benar dan salah. Semua minggir, Bo datang. Tidak baik. Kamu masih berani tertawa. Su Kian-kian, apa yang kamu takutkan? Ah Kian-kian, kamu terlalu baik, lihat pelakor ini. Lagi mencoba memprovokasimu Kian-kian. Tenang wanita ini, biar kami yang tangani. Tidak akan membebanimu hari ini kalau aku tidak membuat pelakor ini merangkak mencari gigi. Aku tidak layak menjadi sahabat Kian-kian. Coba kamu sentuh dia. Bo. Aku bilang di kalangan atas. Sangat memperhatikan muka sebelum Xian tahu. Kalian pergi, aku yang tangani. Ah tapi. Jangan tapi, cepat pergi. Terima kasih Kian-kian, terima kasih. Cepat pergi, tolong minggir. Maaf, tolong minggir. Bo, apa hubungan Anda dengan wanita di samping Anda? Ini istri saya, Shenman. Jadi dia Nyonya Bo, lalu siapa wanita ini? Kakak Shen, ini salahku. Aku tidak bisa mengontrol teman sekelasku membuatmu menderita seperti ini. Benarkah? Ada apa? Begini Pak Bo, teman sekelas saya bilang ingin datang ke pesta untuk menambah wawasan. Saya benar-benar tidak punya pilihan, jadi saya bawa mereka. Tidak disangka mereka malah salah paham tentang hubunganmu dengan kakak aku. Oh, ternyata Nona Su juga merasa teraniaya. Ya kakak, karena Pak Bo sering menjemputku di sekolah. Jadi mereka mengira Pak Bo adalah pacarku. Maaf kakak. Kamu tidak akan marah padaku kan? Bagaimana kalau begitu, Man-man, dua teman itu akan saya jelaskan. Lihatlah Kian-kian, dia juga sudah menyadari kesalahannya. Kamu juga tidak mengalami kerugian apapun, bagaimana kalau kita lupakan saja. Akting yang sangat buruk. Hanya kamu Bosian yang percaya. Untungnya ini tidak penting lagi. Pak Bo benar, hal kecil seperti ini Nona Su tidak perlu dipikirkan. Pak Bo, waktu itu kakak menghabiskan 10 miliar sia-sia. Sepertinya kakak tidak mengerti keuangan. Tapi kali ini ada begitu banyak tokoh keuangan di sini. Aku khawatir kakak tidak bisa menanganinya di sampingmu. Baiklah, tinggallah. Kebetulan pesta ini juga bermanfaat untuk masa depanmu di luar negeri. Pak Bo, bagaimana dengan Nyonya? Kamu temani dia, jangan sampai dia mengganggu seperti waktu itu. Nyonya Nona Su adalah
Orang yang diprioritaskan perusahaan jadi. Tidak apa-apa, aku mengerti, kamu sibuklah. Ah baik, Bagaimana caranya aku bisa berteman dengan tamu asing di pesta ini? Nona Shen minum sendirian sangat membosankan. Bagaimana kalau aku menemanimu? Mengapa Tuan Xiao punya waktu untuk mencariku di sini? Ada begitu banyak orang hebat, mengapa tidak mencoba berteman dan berbisnis dengan mereka? Berbisnis tidak semenarik minum bersamamu. Hari ini ada begitu banyak tamu kamu yang baru berusia 17 tahun. Sudah berkeliling dunia dan menguasai 5 bahasa. Mengapa tidak mencoba berteman? Sepertinya status Nyonya Bo benar-benar membatasiku terlalu lama. Hampir lupa dengan kemampuanku sendiri. Tuan Xiao. Saya adalah kreditur Anda, saya harus memeriksanya dengan teliti. Bagaimana jika Anda kabur? Menurut saya, di era globalisasi ini tidak ada lembaga keuangan manapun yang dapat menghadapi semua tantangan secara mandiri. Miss Su, Anda tahu banyak ya. Terima kasih atas pujiannya semua itu. Karena didikan yang baik dari Pak Bo. Halo Pak Bo. Sudah lama mendengar nama Anda, siapa ini? Ini adalah si Diven Raja Keuangan dari Qatar. Oh Penerjemah mana, cepat panggil penerjemah. Pak Bo. Halo, saya adalah istri Pak Bo. Sangat senang bertemu Anda di Haicheng. Semoga kami tidak ada yang kurang dalam menjamu Anda. Anda bisa memaafkan. Shenman, jangan main-main, ini bukan orang yang bisa Anda ganggu sembarangan. Ya Kak Shen ini. Merusak citra grup adalah hal kecil, kehilangan kerjasama adalah masalah besar. Terima kasih. Dulu tidak pernah menyadari. Shenman yang suka berantakan ternyata bisa berbicara bahasa asing. Tidak, saya tidak bisa. Dikalahkan olehnya. Shenman bagus sekali. Karena Anda suka pamer. Maka saya akan biarkan Anda pamer sepuasnya Pak Bo. Saya ingat Mr. Shidifen sangat menyukai musik klasik. Jika Kak Shen bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memainkan satu lagu, maka kita bisa lebih dekat dengan Mr. Shidifen. Kian jangan main-main. Bagaimana mungkin saya ingat? Kak Shen pernah bilang dia bisa memainkannya. Andai saja saya bisa sehebat Kak Shen. Mr. Shidifen suka musik klasik. Ya, saya sangat suka. Apakah Nyonya Bo bisa? Sedikit tahu. Pak Bo. Mereka sedang bicara apa? Shenman, jangan berantakan. Anda bisa memainkan piano. Saya Shenman tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Saya tidak pernah memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan diri. Di pesta malam keluarga Bo, Anda bermain piano. Lihat betapa memalukannya ini. Apakah kamu lupa? Main apa ini, tidak bisa main ya? Cepat turun saja. Tidak disangka istri Bosian. Ternyata tidak bisa apa-apa, bilang bisa main. Sungguh memalukan. Kenapa partiturnya berantakan begini? Sudah cukup. Sian, partiturnya ada yang utak-atik. Tentu saja aku ingat. Aduh, lihat aku. Aku sampai lupa soal ini Kak Shen. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa, yang penting kejujuran itu yang utama. Oh, kamu juga mengerti, aku kira duniamu hanya penuh dengan tipu muslihat. Aku? Shenman kian juga. Baik hati menasihati, bisakah kamu tidak begitu sinis? Sebelum masalah ini jadi besar, aku akan ajak kamu minta maaf ke Pak Shidifen. Aku tidak mau minta maaf, apa kata Sukian Kian. Kamu percaya dia, aku tidak peduli, tapi ingat, kali ini aku main piano untuk menyenangkan diriku sendiri, bukan untukmu.
Apa dia salah main ya? Shenman, kamu memang terbongkar juga ya? Shenman, tenang. Kamu sejak kecil sudah menang semua penghargaan piano. Bo, ini salahku. Kak Shen ini bisa jadi masalah besar. Shenman, di kehidupan ini, jalani saja hidupmu untuk dirimu sendiri. Tidak disangka nona ini tetap tenang menyelamatkan situasi dengan kemampuan. Salut. Ini istri Bo ya, Bo memang beruntung. Kak Shen, kamu hebat sekali. Ternyata kekhawatiran kita tidak perlu. Shenman, berapa banyak lagi kejutanmu yang belum aku ketahui? Kukira Shenman hanya beruntung. Tapi tidak bisa apa-apa, aku benar-benar salah besar. Ini kartu namaku. Nona Shen, selamat ya. Sungguh tidak terduga. Masih jauh dari sempurna, belum layak tampil. Tapi terima kasih atas pujiannya, Xiao. Wah wah wah. Wahai guruku yang hebat, kapan kau jadi begitu paham musik? Tidak paham, tapi aku suka. Karena pianonya dimainkan olehnya, jadi terasa sangat berbeda. Baiknya kamu menyerah saja. Mengejar putri keluarga Shen. Ini nasihat baik dari teman baikmu. Hanya pura-pura saja. Ayo. Nenek, kenapa Anda datang sekarang? Saya dengar cucu perempuan saya yang tidak mengerti misi akan tampil dan mempermalukan diri lagi kalau saya tidak datang. Keluarga Bo akan jadi seperti apa? Nenek, saya hanya ingin membantu Xian sedikit lebih banyak. Tapi kamu adalah nyonya rumah keluarga Bo, istri Bo Xian. Saya sudah bilang sejak kamu menikah ke keluarga Bo. Keluarga Bo akan menjagamu. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu menaruh muka. Keluarga Bo di mana? Nenek, kamu terlambat. Baru saja Man-Man di pesta, memainkan piano dengan sangat hebat. Bo Xian dulu tidak pernah berbicara untuk saya. Sekarang kenapa? Kalau kalian tidak membuat saya segera punya cucu, jangan salahkan saya menggunakan cara yang tidak biasa. Besok Man-Man pulang ke rumah orang tuanya kan? Ayo cepat pulang istirahat. Nak, kalau nenek Bo hanya ingin punya cucu, apakah saya juga bisa? Besok kebetulan ulang tahun saya harus memanfaatkan kesempatan ini, Xian. Saya sudah menyiapkan pesta ulang tahun di Hotel Yunwei kamar 402, jam 6 malam. Jangan sampai tidak datang. Ulang tahun Qian-Qian. Pesta keluarga Shen malam ini jam berapa? Lapor bos, jam 6 malam. Qian-Qian sejak kecil tidak punya orang tua. Hari sepenting ulang tahun. Saya tidak datang juga tidak baik. Jangan sampai tidak datang. Baik, kamu beritahu Hotel Yunrui. Upgrade kamar Qian-Qian ke suite presiden. Atur dengan baik. Ya. Shenman sekarang sifatnya tidak seperti dulu. Sebuah pesta keluarga Shen seharusnya bisa dihadapi. Bo Xian mana? Tuan sudah pergi sejak pagi. Dia mungkin ada urusan. Malam ini adalah pesta keluarga Shen. Kapan kamu pulang? Saya ada urusan malam ini mungkin. Baik, saya mengerti. Nyonya muda, bagaimana kalau bicara lagi dengan Tuan? Kali ini adalah pertama kali kamu pulang ke rumah setelah menikah. Kalau tidak bersama Tuan pulang ke rumah,
Akan ada yang bergosip. Tidak apa, saya sudah terbiasa. Ulang tahun ini seharusnya sangat spesial. Shenman, kamu ya? Kak Xian, terima kasih sudah datang menemani saya hari ini. Kak Xian saya. Baju ini tidak cocok untukmu. Saya suruh sekretaris Li upgrade suite ini untukmu. Saya harap kamu bisa ajak beberapa teman untuk bermain bersama. Sikapmu ini sangat mengecewakan saya. Saya masih ada kerjaan dulu ya. Xian, saya hanya ingin memberitahumu. Saya bukan lagi gadis kecil yang selalu membutuhkan perlindunganmu. Saya sudah dewasa. Saya selalu berusaha untuk bisa menjadi wanita yang bisa menemanimu. Kak Xian, jangan pergi ya. Dulu setiap tahun kamu selalu menemani saya merayakan ulang tahun. Apakah hari ini kamu benar-benar akan pergi? Halo. Halo Xian, hari ini adalah ulang tahun pertama saya setelah menikah. Bisakah kamu? Hari ini kerjaan agak sibuk, rayakan sendiri saja ulang tahunmu. Sebagai orang yang lebih tua, saya harap kamu fokus sepenuhnya pada pelajaranmu. Jangan berhayal lagi. Bukankah kita akan merayakan ulang tahun Nona Su? Pulang. Sekretaris Li, apakah saya terlalu baik pada Kian? Bo Tuan tentu sangat baik pada Nona Su. Lalu bagaimana dengan Shenman? Bo Tuan pada istri. Tentu ada alasannya. Mulai besok kamu tidak perlu lagi menjemput Kian. Ah, bagaimana dengan jamuan makan malam keluarga Shen? Wah, siapa ini kalau bukan putri tertua keluarga Shen? Sudah pulang kenapa? Xian tidak ikut pulang, apakah kalian bertengkar? Sudah lama saya bilang menikah ke keluarga Qin kami. Menjadi menantu itu sangat baik, keluarga Bo ini tidak terlalu menghargaimu. Bibi yang termuda di keluarga Qin sudah hampir 40 tahun. Katanya keluarga Qin suka menikah 3 kali. Saya tidak punya hobi itu. Haha, Man. Jangan terlalu serius dengan bibimu, dia hanya takut kamu di keluarga Bo tersakiti, hahaha. Putri, meskipun bibi kedua, bicaranya tidak enak didengar, tapi ini jamuan makan malam keluarga Shen. Kalian baru menikah sebulan, dia seharusnya datang. Benar, bagaimana kalau kita telepon dan tanya? Kita bisa menunggu lebih lama. Ternyata sama seperti kehidupan sebelumnya, mereka hanya menghargai Bo Xian. Kalau Putri benar-benar tidak nyaman, bagaimana kalau saya yang telepon dan tanya? Lagi pula kita semua keluarga. Seoner orlater kita harus bertemu, bukan? Tidak usah repot-repot, Xian sedang sibuk bekerja. Saya tidak ingin mengganggunya. Benarkah sibuk bekerja? Atau sedang menemani orang lain? Saya bilangnya, hari ini saya melihat Bo Xian di mall. Sedang memilih barang-barang wanita. Ada seorang perempuan di sampingnya. Barang yang dibeli sepertinya bukan untuk putri kita. Man, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Bo Xian ada orang lain di luar? Tidak mungkin, Putri Shen ini baru menikah sebulan sudah dihianati HMPH.
Mungkin Bosian sejak awal tidak pernah menganggap Putri Shen ini. Sejak ayah meninggal, semua orang ini menunggu saya bermasalah, menertawakan saya. Untuk membagi warisan, ayah kalian semua adalah pengusaha terbaik di Haicheng. Kenapa hari ini punya waktu membicarakan urusan rumah tangga saya dan Xian? Apakah bisnis belakangan ini kurang baik? Sangat bosan ya. Bagaimana kamu bicara dengan orang tua? Kami hanya peduli padamu. Lagi pula pasangan muda yang baru menikah. Seharusnya sedang manis-manisnya Bosian ini. Bahkan menemani kamu pulang ke rumah orang tua saja tidak ada waktu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Man, kamu jangan berpura-pura lagi di Haicheng. Siapa yang tidak tahu kalau kamu dan Bosian hanya pernikahan bisnis? Lihat saja keluarga Shen kita, tidak mendapatkan dukungan bisnis apapun. Sudahlah, kamu ini putri keluarga Shen. Demi seorang pria, merendahkan diri sendiri, bukankah ini mempermalukan seluruh keluarga Shen? Man sudah banyak bekerja sama dengan kalian. Masih kurang apa lagi? Sekarang dia tidak berkuasa, kamu langsung ingin mengkhianati dia? Lihat saja kamu membuat paman marah. Bahkan seorang pria saja tidak bisa mempertahankan, apa kamu masih pantas menjadi putri keluarga Shen? Kalau aku jadi kamu, lebih baik pergi diam-diam, tidak perlu mempermalukan diri sendiri di sini. Benar, keluarga Shen kita tidak memelihara sampah yang tidak berguna. Cepat pergi. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri lagi. Maaf semuanya, saya terlambat. Bos Bo, kenapa kamu datang? Mempersiapkan hadiah untuk istri jadi agak terlambat. Tapi untungnya tidak terlalu terlambat. Xian senang kamu bisa datang. Tapi ini apa? Pertemuan pertama ini hadiah kecil. Untuk kalian semua. Sebenarnya saya ingin memberikan kejutan untuk istri. Tapi hampir saja gagal. Tapi siang tadi saya jelas melihat kamu dengan seorang wanita. Berbelanja bersama apa? Saya salah lihat? Kamu tidak salah lihat. Itu karyawan perusahaan saya pikir. Seorang gadis yang mempersiapkan hadiah untuk semua orang mungkin akan lebih teliti. Xian tidak hanya sukses di usia muda, tapi juga sangat menyayangi Man. Kami mempercayakan Man kepada kamu. Saya sangat tenang, kakak di atas sana. Pasti juga tenang. Ayo duduk semua, ayo. Tidak menyangka kamu bisa berakting dengan baik. Sama-sama. Bosian ini bagaimana bisa tiba-tiba begitu baik kepada Shen Man? Bos Bo benar-benar sangat peduli dengan putri Shen kita sayangnya. Kakak saya meninggal terlalu dini, tidak sempat mendidik anak dengan baik. Dengar-dengar beberapa hari yang lalu putri Shen baru saja menghabiskan 10 miliar untuk membeli tanah yang tidak berguna. Semua orang bilang keluarga Shen kita tidak mendidik putri dengan baik. Ada hal seperti ini, aku bilang Nona Shen. Aku kira kamu hanya bersikap manja di rumah orang tua. Tidak menyangka setelah menikah masih tidak mengerti sopan santun. Bozong bekerja keras di luar untuk berbisnis. Kamu malah dengan mudahnya menghabiskan uang. Kalau Nona Shen terus seperti ini, seluruh harta keluarga Bo dan Shen lambat laun akan habis di tangannya. Tanah yang Man incar sangat bernilai bisnis. Kalian tidak perlu khawatir, urusi saja diri sendiri. Makan. Ayo. Bibi, ada apa dengan wajahku? Kenapa terus menatapku? Aku melihat Nona dan Bozong sangat mesra. Ini berbeda dengan kabar burung. Sama sekali tidak sama. Kabar burung tidak bisa dipercaya, Bibi. Kamu tidak percaya omong kosong itu kan? Ya benar, kabar burung tidak bisa dipercaya. Hari ini aku menyaksikannya sendiri. Bozong sangat sayang pada Man kami. Sangat mesra. Man, sejak kapan kamu suka makan ikan kukus? Ya, aku juga ingat Nona tidak pernah makan ikan kukus. Kenapa Bozong tidak tahu? Jangan-jangan Bibi terlalu banyak berpikir, hanya saja Xian sehari-hari. Selera makannya ringan, aku ikuti saja seleranya. Terdengar seperti Bibi tidak terlalu mendukung aku dan Man. Keluarga jarang berkumpul, bisakah makan dengan tenang? Man baru saja menikah. Kami hanya ingin mengajarinya cara menjadi istri yang baik. Dengar nasihat Bibi. Wanita setelah menikah sebaiknya jangan terlalu banyak ikut campur di luar, pria di luar, wanita di dalam. Aturan leluhur tidak salah. Istriku Bosian. Tidak perlu diomongin orang lain. Jika kalian punya pendapat, silakan datang ke Bosian. Aku pasti senang.
Shenman adalah istriku setiap keputusannya. Didukung penuh oleh keluarga Bo. Setiap uang yang dia habiskan adalah harta bersama kami berdua. Di kehidupan sebelumnya sebenarnya kamu bisa membantuku keluar dari kesulitan dengan satu kalimat. Tapi kamu hanya diam dan melihat. Ternyata hidupnya di rumah sangat sulit dan aku sebelumnya. Karena masalah pernikahan aku bersikap dingin padanya. Kenapa kamu datang? Kamu tahu sendiri kalau datang sendirian pasti akan dipermalukan. Kenapa masih datang sendirian? Aku sudah bertanya padamu. Hari ini adalah ulang tahun Qian beberapa tahun lalu. Aku selalu menemani dia sebagai orang yang lebih tua. Dia sejak kecil tidak punya ayah dan ibu jika tahun ini karena aku menikah jadi tidak menemani dia. Aku takut dia berpikir macam-macam. Jadi aku menyempatkan diri untuk datang. Kalau kamu mau temani dia temani sampai selesai, aku pulang dulu. Qian itu pemikir berat. Aku benar-benar hanya takut dia berpikir macam-macam. Apa hubungannya dengan aku? Kamu pergi temani Sukian saja. Dia sejak kecil tidak punya orang tua di hari penting seperti ulang tahunnya. Pasti sangat membutuhkanmu. Nyonya muda. Bozong, kita kembali ke hotel. Pulang. Masuk dulu. Nenek, kenapa kamu datang? Apakah takut mengganggu waktu bahagia kalian berdua? Hahaha. Aku lihat belakangan ini usahamu pada Xian semakin berkurang. Kamu harus belajar memikat hatinya. Cepat punya anak. Baru keluarga bisa stabil. Baik, aku mengerti nenek. Di kehidupan sebelumnya aku susah payah hamil anaknya. Tapi di matanya, selain Sukian tidak ada yang layak mempunyai anaknya. Kenapa sudah menikah begitu lama? Masih tidak bisa memikat suami sendiri. Tenang, aku akan cari cara. Aku pergi lihat Liu Emma apakah makanannya sudah siap. Kalian juga cepat datang ya, hahaha. Nenek aku dan Man sudah lelah seharian. Kalian juga sudah capek hari ini, cepat istirahatlah. Baik-baik Liu Emma. Hari ini pulang lebih awal, besok baru bersih-bersih ya. Baiklah. Haha. Di kehidupan sebelumnya aku dan Bosian berhasil karena nenek Bo menaruh obat di dalam minuman. Aku yang bikin ini, aku gak terlalu lapar. Aku mau istirahat dulu. Malam-malam begini mending jangan minum alkohol. Aku mau naik ke atas dulu. Bosian. Siapa yang suruh kamu masuk pergi sana? Telepon aku lagi setelah dia mati. Kamu kayaknya. Pergi sana, jangan sentuh aku. Ya, sekarang menjauh darinya itu benar. Dia di sini seharusnya gak ada masalah. Barusan kamu main mata sama aku ya? Bosian sadar dikit. Bikin aku sadar kamu sama nenek. Kasih aku obat.
Tujuannya kan ini. Kalau ini gak diselesaikan, bisa bikin masalah. Kamu tunggu di sini, aku mau isi air. Dengerin aku cuma mau bantu. Aku gak ada maksud lain. Kamu pergi sana. Pergi. Aroma ini dicampur di aromaterapi Bosian yang biasa dipakai. Bosian susah tidur. Ada kebiasaan nyalain aromaterapi sebelum tidur kayaknya. Nenek Bo naruh obat di aromaterapi dan menguap. Shenman dari kapan? Kamu jadi begitu menolak aku. Bo ngomong apa sih? Aku inget Bo dulu. Selalu bilang aku terlalu nempel. Kenapa sekarang agak gak biasa? Sudah malam, selamat malam. Ini masih Shenman yang aku kenal dulu. Nyonya muda paket kamu. Dulu selalu pengen jadi istri yang baik. Relain kuliah S2 aku. Aku hampir nangis karena kebodohan sendiri. Taktik nenek aku bener-bener gak bisa dihindarin. Untuk amannya mendingan kali ini. Lulus ke Universitas Jing dan pindah. Wah, dulu aku bilang. Kalau kamu maksa nikah sama Bosian, kita putus hubungan sekarang, ngapain hubungi aku? Mau bilang kamu mau cerai. Ya mau cerai dan aku lulus. S2 di Universitas Jing bisa. Manfaatin kesempatan ini buat pindah dari keluarga Bo. Beneran kamu mau cerai? Aku setuju banget biar kamu nggak berubah pikiran. Aku langsung cariin rumah buat kamu malam ini juga pindah. Hari ini pertama kita rayakan Man lepas dari cinta buta. Kedua rayakan kamu sukses masuk Universitas Jing. Orang bijak gak masuk cinta jomblo terus sampai S3. Kita pasti jadi kaya raya bersulang. Kamu tadi kemana? Aku beberapa hari lagi mulai kuliah S2 udah pindah keluar. Siapa yang ngizinin kamu pindah keluar? Ternyata Man bilang buat ninggalin Bosian. Gak cuma omong doang, emang temenku yang keren. Tentu dong. Cuma kita berdua gak bosen ya? Kakak ajak kamu main yang seru yuk. Seru. Miss Jiang, ada yang bisa saya bantu? Bukan Miss Zhen ini. Panggilin cowok paling ganteng di sini. Semuanya ke sini. Baik, tunggu sebentar ya. Selamat malam. Gimana, seru nggak? Nggak asik cuma lihat doang. Kakak cantik banget. Minum.
51 nggak ada. Halo, Nyonya bos minta kamu pulang. apa katamu? Dia suruh pulang, aku pulang. Dia siapa sih? Kakak jangan pulang, kita lanjut minum. Nyonya kamu sekarang di mana? Aku di tempat tanpa bosian. Proyek ini pasti lancar. Halo Pak Fu, Miss Shen sekarang ada di sini. Di situ mereka lagi ngapain? Miss Jiang manggil 6 cowok sekarang. Kayaknya lagi minum di ruang VIP. Oh. Apa Shenman manggil 6 cowok? Nari-nari deket. Bilang dia buat nahan orangnya, kita langsung ke sana. Jaga orangnya ya, kita langsung ke sana. Aduh, bilang aja mau ke klub malam. Kenapa harus manggil cowok, gimana sih? Diam. Yang Master Fu aku jagain baik-baik nggak pergi. Hah, kalau gitu mereka berdua. Diam di kamar sama model cowok itu, yang ngerti pasti ngerti. Diam, kamar nomor berapa? Ini. Siapa ini? Kak dua ini juga model cowok yang kamu panggil ya? Pergi semua. Kalian. Jangan pergi dong. Main lagi sama aku. Sekarang baru tahu nggak bisa berdiri. Masih oke. Cuma minumnya kebanyakan. Otot dada kamu bagus ya. Kasih harga kakak bawa kamu pulang. Kakak, aku nggak mau uang. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu suka sama aku. Aku suka. Sama kamu yang kayak anjing kecil ini. Ayo pulang sama kakak. Ayo pulang, udah pergi. Tunggu aku. Udah pergi, udah pergi. Belum habis minumnya. Minum. Minum lagi. Udah pergi, udah pergi. Masih belum ada kabar Shenman. Dia pergi kemana sih? Shenman mana? Nyonya kayaknya di klub malam. Klub malam. Kayaknya aku dengar nggak jelas. Tapi di sana ramai banget. Nyonya kayaknya udah mabuk. Dan pesan model cowok. Suruh cari satu cewek. Malam-malam ke klub malam, dia gila ya? Bo, jangan buru-buru dulu. Aku udah suruh orang cari. Kalau ketemu langsung telepon aku. Bilang. Bo, pemilik Meiwe, bilang hari ini Nyonya pergi sama Nona Ji yang baru aja dijemput. Sama Fu Chizhou dan Xiao Duo. Xiao Duo lagi. Waktu dilelang dia juga yang bantu kamu. Shenman, kamu sebenarnya sama Xiao Duo ini hubungannya apa? Navigasi ke Meiwe Bar. Tujuan bar malam pesona. Perkiraan waktu tiba 2 menit lagi. Rayakan Man-Man yang sudah lepas dari bosi pria brengsek. Mei mencari cinta baru. Cinta baru. Pasti dong. Menurutku si anjing kecil cukup oke. Apakah kamu sedang membicarakanku? Anjing kecil teman. Sudahlah bro, aku sudah sangat lelah. Bagus sekali, sangat bagus. Shenman.
Xiao Duo. Seharusnya aku sudah menebak kalau hubungan kalian tidak biasa. Letakkan dia. Mengapa harus meletakkan? Karena aku adalah suaminya. Suami kenapa? Man tidak menyukaimu wah. Ini benar-benar orang lain yang menjadi selingkuhan. Merendahkan diri sendiri, teman menjadi selingkuhan. Jangan sampai ketahuan sendiri, menjadi selingkuhan. Cinta yang mempesona. Masalah antara kami suami istri. Tidak perlu kamu orang luar ikut campur. Hanya pernikahan kontrak saja. Orang yang aku Xiao Duo sukai. Akan kuperjuangkan sampai akhir. Xiao Duo kamu. Anjing kecil cepat pulang dengan kakak. Bo kamu sudah lihat kan? Man menyukaiku cuaca terlalu dingin. Aku akan membawanya pulang dulu kita ngobrol lain kali. Zaman sudah berubah. Manusia, tidak seperti dulu Xiao Duo. Kamu sebagai selingkuhan pria, masih bisa begitu sombong. Yang tidak dicintai baru selingkuhan. Tidak heran dulu Shenman yang selalu mengejarku. Sekarang malah ingin bercerai. Ternyata sudah dekat dengan Xiao Duo bagus. Kemarin malam aku dan Kin pergi memesan pria model, lalu ketahuan oleh Xiao Duo dan Fuchizu dibawa pergi. Tapi aku sepertinya juga mendengar suara Bosian. Kamu adalah... Aku adalah pelayan Tuan Xiao kemarin malam. Khawatir kamu dan Nona Jiang mabuk di rumah tidak aman. Jadi membawa kalian pulang untuk diurus bersama. Saya sudah melayani Tuan Muda selama bertahun-tahun ini pertama kalinya saya melihatnya. Begitu perhatian tadi malam. Dia membawa Anda pulang. Tuan Xiao sendiri yang membuat sarapan dan menyiapkan sup penghilang mabuk Anda bisa bersiap-siap. Dan turun untuk makan. Baik, terima kasih. Man Tuan Xiao ini mungkin suka sama kamu ya? Kamu ngomong apa sih? Lalu kenapa wajahmu memerah? Dulu saat kami belajar di luar negeri, kami sekelas waktu itu katanya. Dia tidak dekat dengan wanita kami pikir dia gay. Ternyata dia belum menemukan orang yang tepat. Lalu kamu? Bagaimana perasaanmu padanya? Suka atau tidak suka? Tidak bisa dibilang suka. Tapi juga tidak benci. Bahkan merasa dia orangnya cukup baik. Berarti masih ada kesempatan dong? Nyonya akhirnya Anda menjawab telepon. Ada apa? Tuan Bo mencari Anda, semalam kemudian Anda pergi. Bersama Xiao Duo, dia marah sampai hari ini. Bahkan tidak pergi ke kantor bisakah Anda? Menghubungi Tuan Bo minta dia datang ke kantor. Untuk menangani urusan penting. Dia mencari saya. Ternyata kemarin bukan halusinasi, tapi Bosian biasanya tidak peduli dengan hidup dan mati saya. Baik, saya mengerti, terima kasih ya Xiao Li. Kemarin saya mabuk, ada apa kamu mencari saya? Apa-apaan ini? Nyonya muda akhirnya Anda kembali. Bu Liu, Bosian ada di rumah. Ada Tuan ada di rumah. Tapi selain Tuan, si perempuan jelang itu juga ada. Mereka benar-benar tidak sabar. Sidik jari tidak valid. Nyonya muda tadi malam saat Tuan pulang. Dia mengganti semua kode kunci pintu. Silakan masuk. Kalau ada kesempatan saya akan ajak kamu ke tempat ini. Tuan Nyonya muda sudah kembali. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumah keluarga Bo? Xian jangan marah besar. Alkohol bikin masalah. Kupikir kakak Shen juga tidak sengaja. Kamu hari ini tidak pergi ke kantor.
Kamu siapa sih? Sampai berani mengatur aku. Bukan aku yang mau mengaturmu, Silly yang telepon aku. Tidak bisa menghubungimu, jadi suruh aku panggil kamu ke kantor. Aku sibuk. Ini yang kamu bilang sibuk ya? Kakak Shen, aku yang narik Xian. Untuk jelasin soal ke aku bukan salah Xian. Dapat beasiswa puluhan juta, nilai malah turun drastis. Kamu memang harus banyak belajar lagi. Kamu jelasin apa sama dia? Baiklah, fokus belajar aja. Bosian, perusahaan itu punyamu. Bukan punyaku. Kalau bukan karena Silly telepon aku juga tidak akan balik. Perusahaanmu mau pergi atau tidak terserah kamu. Tidak ada hubungannya sama aku. Ngomong-ngomong, sekarang kamu juga tidak berharap aku masuk rumahmu. Mending aku kasih jalan buat kalian berdua. Urusan perceraian aku akan segera cari orang untuk negosiasi sama Bos Bo. Harap Bos Bo bisa kooperatif. Bu Liu, besok aku akan ke sekolah. Tolong kamarku, bersihin aku. Tidak akan balik lagi. Aduh, Nyonya muda. Xian, kakak Shen pasti lagi marah ngomong ngawur. Kamu jangan terlalu serius. Jangan marah sama dia. Bos Bo kemarin nyonya ke klub malam. Di foto lawan sekarang jadi trending. Bagaimana mau atasi? Turunin itu. Sudah, kamu di rumah belajar yang rajin. Kalau butuh apa-apa cari Bu Liu aja. Aku si Xian. Ada apa? Kemarin kelalaianku. Buat para paparazzi bisa masuk merepotkanmu. Kamu dan Bosian tidak bertengkar kan? Tidak ada hubungannya sama kamu. Hubunganku sama Bosian sudah lama bermasalah, bukan salahmu. Tetapi pasti ada faktor dariku juga. Jadi aku siapkan beberapa kompensasi buatmu. Apa? Ikut aku, kamu akan tahu. Ikut kamu? Aduh, si merak mulai pamer lagi. Bukannya kamu sebentar lagi masuk sekolah Zhangqin, sudah suap duitmu. Rumahnya terlalu jauh, aku sudah minta Fuchisou untuk menyewa apartemen di dekat sekolah buat kamu. Biar kamu lebih mudah ke sekolah. Di sekitar sini aku ingat dekat Universitas Jing. Harga rumahnya nggak murah loh. Lumayanlah, nggak terlalu mahal. Oh iya. Informasi pribadimu sudah aku input. Kompleks ini privasinya tinggi dan di sekitarnya tinggal orang-orang penting di industri. Biar kamu lebih mudah berteman. Kalau mau tinggal di sini harus dinilai dulu. Harus punya kualifikasi tertentu. Dia bisa membantu aku menemukan rumah di sini. Pasti sudah banyak usaha yang dia lakukan. Kamu sudah menyewakan rumah buat aku, gimana biaya sewanya? Dipotong dari utangmu. Wah, hemat. Aku naik dulu buat membereskan barang-barang. Sebentar langsung ke sekolah untuk daftar. Bukan gitu bro. Kamu ngejar cewek malah minta uang sama dia. Emang kamu kekurangan uang segitu? Jomblo 26 tahun. Itu cuma strategi. Dia pasti tahu rumah di sini mahal, kalau aku kasih gratis. Dia juga belum tentu nyaman tinggal. Dengan cara ini dia semakin berutang sama aku. Dan semakin sulit untuk melunasinya. Aku juga bisa lebih sering bertemu dia. Waduh. Sanzu banget. Xiao Duo, kenapa dia bisa datang ke sekolah? Shenman, kenapa dia bisa datang ke Universitas Jing? Kian-Kian itu kan yang dulu nyerobot pacar kamu ya? Iya. Cepat banget udah bisa menggoda cowok lain. Sungguh nggak tahu malu. Aduh. Itu kan hak dia yang penting. Dia nggak ganggu pacar aku. Yuk kita buruan pergi. Jangan-jangan yang dia maksud daftar adalah daftar di Universitas Jing, dia yang bahkan nggak punya latar belakang pendidikan finansial. Kenapa bisa
Kenapa di sekitar Shenman selalu ada cowok-cowok yang mengelilinginya padahal dia tahu aku di Universitas Jing. Masih aja nekat datang ke sini untuk sekolah. Dia pasti ingin menghancurkan aku dan mengambil semua yang aku punya. Tunggu saja sampai Nyonya Bo tahu. Kamu keluar rumah dan bergaul dengan Xiao Duo si penjahat kawakan. Posisi Nyonya Bo ini, kau tidak bisa menolak. Ada apa denganmu? Kok rasanya ada yang mengutukku ya? Apa kau yakin bukan ada yang merindukanmu? Ah, Tidak apa-apa, selesaikan saja lalu kita pergi, aku antar kau ke asrama. sepertinya tidak bisa pulang. Shenman, malam ini kau pulang ke rumah. Aku ada yang ingin kubicarakan. Baik. Antar aku ke keluarga Bo. Di mana Nyonya Xian? Xian sedang sibuk bekerja. Aku menyuruhnya pulang lebih malam, duduklah. Aku dengar dari Bu Liu. Kau jarang pulang ke rumah. Pulang sebentar lalu pergi lagi. Apa yang kau lakukan di luar sampai sibuk sekali? Sampai tidak sempat mengurus rumah. Nyonya, aku hanya merasa bosan di rumah. Jadi aku mengambil kursus di Universitas Jing jurusan keuangan. Ngawur. Nyonya keluarga Bo yang terhormat seenaknya saja di luar. Tidak hanya tampil di depan umum. Masih jadi mahasiswa lagi HMPH. Nyonya, bukankah ada pepatah belajar tak kenal usia? Apa Nyonya belum pernah mendengarnya? Lalu bagaimana kau yang tidak pernah mendapat pendidikan keuangan formal? Pergi ke jurusan keuangan Universitas Jing. Ini sama saja memberitahu semua orang. Nyonya keluarga Bo masuk Universitas Jing lewat jalur belakang. Sungguh memalukan keluarga Bo. Nyonya, hanya karena Nyonya tidak melihat bukan berarti aku tidak berusaha. Lagi pula aku diterima dengan kemampuan sendiri. Tidak ada yang memalukan. Shenman, apa sikapmu ini? Apa kau lupa saat kau menikahi Xian? Bagaimana kau memohon padaku, sekarang malah mau bercerai dengannya? Nyonya, aku. Tidak ada hal seperti itu. Baru-baru ini urusan perusahaan sedang sibuk Man-Man melakukan ini, juga untuk cepat berkembang dan membantuku, bukan? Membantu kau itu baik, tapi jangan lupa tanggung jawab sebagai istri. Shenman, apakah kamu mengerti maksudku? Perceraian ini menyangkut wajah keluarga Bo. Jika sekarang kita membongkar semuanya, Nyonya tua Bo pasti tidak akan membiarkanku hidup tenang sebelum izin untuk lahan itu keluar. Kita harus bersabar dulu. Nyonya tua, jangan khawatir. Aku dan Xian tidak akan mengecewakanmu. Jika sudah begitu, cepatlah berikan aku seorang cicit. Ngomong-ngomong, mulai hari ini, aku berencana tinggal di sini. Membantu kalian mengurus urusan rumah. Xian, bagaimana menurutmu? Nenek, aku rasa. Man-Man, bagaimana pendapatmu? Jika Nyonya tua ingin tinggal, tentu saja aku menyambutnya. Nyonya tua, biar aku yang buka pintu. Siapa? Halo Nyonya tua, aku Sukian-kian. Mahasiswa bimbingan Xian. Ah iya? Xian tidak ada di rumah, datang lagi besok ya? Ah, bukan Nyonya tua. Hari ini aku sengaja datang untuk menemuimu. Menemuiku? Nyonya tua. Sebenarnya aku sudah lama menyukai Xian. Aku juga berharap bisa menjadi menantu perempuan keluarga Bo. Apakah aku sudah tua? Atau zaman sudah berubah? Jadi pelakor? Bisa sebegitu terang-terangannya? Keluarga Bo kami tidak membutuhkan orang seperti itu. Pergilah Nyonya tua. Tapi sebaiknya Nyonya lihat ini dulu. Ini didapat dari mana? Nyonya tua, percayalah, hanya aku yang
Benar-benar mencintai Xian, aku bisa memberikan segalanya untuk keluarga Bo. Segala hal yang tidak bisa diberikan oleh Shenman. Shenman akhir-akhir ini semakin sulit dikendalikan. Sebelumnya memberi mereka obat tapi tidak berhasil. Sederhananya, Xian sama sekali tidak memandangnya. Jika begini terus, keluarga Bo kami suatu saat bisa punah. Meninggalkan langkah cadangan juga bukan ide buruk. Apa saja boleh Memang cukup patuh juga. Memanggilku kemari, apakah ada kabar baik? Tidak juga. Aku harus menunggumu. Aku bahkan tidak menyembunyikannya. Ini adalah... Itu benar. Persetujuan Hai Cheng telah turun, artinya kau membeli tanah kotoran itu. Tidak hanya menjadi sabuk hijau tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan di masa depan bisa menjadi integrasi bisnis dan perumahan. Nilai pasar pusat kota mungkin lebih dari 10 miliar. Apa 10 miliar? Tapi sekarang aku bertaruh. Mengalami masalah yang sulit. Lihat ini. Begitu lancar, begitu cepat. Izin usaha. Bung, kau harus memulai sebuah perusahaan. Aku akan pergi. Kalian berdua melakukan sesuatu. Lalu bisakah kau bicara dengan Bosian? Pasangan yang membatalkan perjanjian. Apa yang terjadi padaku? Kau benar. Kalau begitu aku akan bilang besok malam. Ada pesta makan malam. Saya tidak ingin pergi. Kau Nyonya Bo. Aku melihat wanita ini. Orang lain bisa dengan mudah. Apa maksudmu? Kau bilang kian-kian. Siapa saja. Aku sudah mencari pengacara untuk mengirim perjanjian perceraian ke Bo. Saya tidak tahu apakah Bo selalu menerimanya. Apakah Anda tahu bahwa Anda melakukan ini adalah pelanggaran kontrak? Kau harus kehilangan uang. Tidak apa-apa, aku akan membayar Anda. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah Bo selalu lupa? Saya membeli sebidang tanah sebelumnya? Shenman. Kau benar-benar ingin meninggalkanku. Total Bo. Katakan orang yang minta maaf. Tidak pernah aku. Lupakan saja, aku akan istirahat dulu. Ngomong-ngomong, aku melihat nenek. Jika tidak ada yang terjadi, aku akan pindah. Jika ada sesuatu, hubungi saya melalui telepon. Baiklah kau Shenman. Ternyata 2 hari lalu itu semua hanya akting untukku. Nyonya Bo. Apa aku benar-benar bisa seperti ini? Takut apa? Tunjukkan semangatmu. Bukannya kamu ingin menjadi istri keluarga Bo. Lalu kenapa tidak berani? Sukian-kian, kenapa kamu di sini? Kakak Xian aku. Xian aku baru tahu. Kian-kian ini adalah murid yang kamu bantu. Aku yang mengundangnya makan di rumah. Baiklah, kalian makan dulu. Aku sedikit lelah hari ini, mau istirahat di atas. Lah, tapi minum sup ini dulu. Iya kakak Xian. Ini kan buatan Nyonya sendiri. Coba kamu cicipi. Xian, kenapa padahal 2 hari lalu masih sangat perhatian padaku? Nyonya, apa kakak Xian tidak akan marah padaku? Lihatlah kamu. Xian memang lelah. Kenapa kamu terlalu khawatir? Dia sudah minum supnya, kamu juga. Segera siap-siap. Baiklah, aku pergi dulu.
Xian, aku sangat mencintaimu. Tapi kenapa harus Shenman itu? Kenapa kamu tidak melihatku? Tapi tidak apa-apa setelah malam ini. Semuanya akan baik-baik saja. Xian, Kian. aku? Xian, dengarkan penjelasanku aku. Apa yang bisa kamu jelaskan kalau bukan karena aku sudah tahu? Nenek, hari ini ada masalah aku. Tidak, aku hanya ingin menemuimu sebentar. Aku tidak bisa menahan diri, tapi itu karena aku sangat mencintaimu, Xian. Xian, dengarkan aku. Cepat pakai bajumu, tindakanmu ini. Tidakkah kamu merasa jijik saat ulang tahunmu dulu? Aku sudah memperingatkanmu. Ternyata kamu tidak hanya tidak menyesal, malah semakin menjadi-jadi. Apakah aku terlalu memanjakanmu? Xian, apakah kamu pernah menyukaiku? Tidak, Kenapa kamu begitu baik padaku? karena dari awal sampai akhir aku selalu menganggapmu sebagai adik. Aku hanya kasihan padamu. Kasihan? Aku tidak butuh kasihanmu. Sukian mulai hari ini. Kita berpisah untuk selamanya. Kamu dan aku, Bosian. Tidak akan ada hubungan lagi. Kenapa? Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Aku sudah sangat baik. Sudah cukup bicara. Kesabaran manusia itu ada batasnya. Aku kasih kamu 3 detik. Kalau kamu tidak segera menghilang dari hadapanku, besok aku pasti akan membuatmu terkenal di sekolah. Untungnya Nyonya Bo menyiapkan sesuatu untukku. Bobo. Nonsu, kenapa kamu di sini? Oh iya, Nyonya Bo bilang Bo sakit, jadi aku diminta datang untuk melihatnya. Bo sakit. Ah, kamu jangan ganggu dia. Ada apa? Tunggu besok dia bangun dulu. Nonsu, aku sarankan kamu lebih hati-hati. Waktu ulang tahunmu yang lalu bos sudah mengetahui trikmu, kamu pasti tidak mau kehilangan dukungan dan terkenal di sekolah. Xian, kamu yang memaksaku. Tolong atasi seseorang setelah selesai. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu cuma seorang siswa. Kenapa aku harus percaya padamu? Kenapa? Karena aku adalah calon Nyonya Bo. Bo, kamu sudah bangun. Sekretaris Li. Sukian mana? Oh, Nonsu bilang dia ada urusan dulu. Berapa lama aku tidur? Sekarang sudah jam 7 malam. Kamu cari aku kenapa? Oh Nyonya, aku tahu di mana Nyonya tinggal. Kenapa kamu tidak membangunkanku lebih awal di mana dia? Nyonya tinggal di apartemen sebelah Universitas Jing. Apartemen. Dia beli sendiri. Sepertinya ini dari Pak Xiao, dari keluarga Xiao. Sebarkan pesan dalam 3 hari. Di hotel milik keluarga Bo, adakan pesta besar untukku. Ingat, semakin besar semakin baik. Baik Pak Bo. Kamu ingat. Belikan aku kue lagi. Yang disukai cewek. Ah, Cepat pergi. Nona Shen, dia terus menolak pergi aku. Tidak apa-apa, kamu pergi dulu. Baik. Ada apa? Naik mobil, kita bicara di sana. Mengapa? Shenman, kontrak antara kita berdua belum berakhir, kamu masih istri bos saya. Bosian, ini salah sambung apa? Bicara saja, di sini ada apa? Aku ingat. Hari ini ulang tahunmu. Benarkah aku tidak ingat?
Tahun-tahun sebelumnya aku tidak pernah merayakan ulang tahunmu dengan baik. Tahun ini, Pak Bo bercanda tahun-tahun sebelumnya. Kamu tidak pernah memandangku. ikut aku. Bosian, kamu mau apa? Kamu ikut aku ke suatu tempat, aku jamin tidak akan mengecewakanmu. Mengapa Pak Bo berpikir aku akan menerima undanganmu? Man-man tanah yang kamu beli sudah mulai dinilai dengan kekuatan keluarga bos selama bertahun-tahun. Aku bisa membuatnya tidak bernilai, aku juga bisa membuatnya sangat berharga. Kamu mengancamku. Bukankah ini belajar dari istriku? Sebagai putri keluarga Shen, seharusnya aku seperti setiap putri bangsawan setiap tahun memiliki pesta ulang tahun yang besar. Tapi setelah orang tua pergi, apa artinya ulang tahun? Man-man suka. Agak kuno. Man-man selamat ulang tahun. Kamu kasih aku cincin untuk apa? Sebelumnya aku tidak memperhatikan perasaanmu. Aku ingin minta maaf padamu. Aku tahu pernikahan kontrak kita sudah berakhir. Tapi aku harap kamu bisa menjadi Nyonya Bo yang sebenarnya. Bagaimana? Hari ini adalah bulan pertama pernikahan dengan Bosian dan juga ulang tahunku. Halo. Halo Sian, Hari ini kantor agak sibuk, kamu makan sendiri ya? aku. Bosian, kamu sedang mencoba merebutku kembali. Kalau aku bilang iya. Cincinnya tidak kusuka, ganti yang lain. Baik. Hari ini ulang tahunmu, kamu yang paling berkuasa. Apa yang kamu mau semuanya akan kuberikan. Kalau aku bilang aku mau kamu, semua harta keluarga Bo dan posisi CEO perusahaan Bo, kamu beri atau tidak? Nona Shen gaya yang besar. Suara yang besar. Nona Shen, bukankah kamu ingin bercerai dengan cucuku? Kenapa kamu memengaruhi cucuku untuk mengadakan pesta ulang tahun besar untukmu? Ingin kembali merangkak ke keluarga Bo? Aku beritahu kamu, jangan harap. Nenek. Nyonya tua, ini tempat umum. Mungkin lebih baik Anda pulang dulu. Kamu benar-benar anjing yang baik untuk Sian. Apa yang dia katakan kamu lakukan. Nenek, ini keputusanku sendiri. Untuk merayakan ulang tahunnya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bagus, tidak ada hubungannya dengan dia. Kurasa kamu sudah gila. Sebelumnya dia mempermalukan keluarga Bo di media. Tidak bisa turun panggung, kurasa dia hanya mengincar uangmu. Nenek, apapun yang Shenman inginkan, kalau dia mengincar uangku, dia akan tetap menjadi Nyonya Bo selamanya. Bodoh. CEO Bo, terima kasih untuk semua yang kamu siapkan hari ini. Nanti minta sekretaris Lee kirimkan tagihannya padaku, aku yang bayar semuanya. Anggap saja ini sebagai ganti rugi untuk ulang tahunku selama ini. Man-man, Ini yang terbaik, jangan dekati cucuku lagi. Jangan habiskan uangnya lagi. Man-man.
Bosian. Sampai jumpa lagi. Kedepannya kamu jangan harap bisa menginjakkan kaki di keluarga Bo. Nyonya Bo sekarang cucumu. Yang memohon padaku untuk tidak meninggalkan keluarga Bo dan tidak meninggalkannya. Sungguh lucu. Orang tuamu sudah tiada, kamu seorang putri dari keluarga Shen, yang tidak dianggap sampai cucuku. Yang memohon padamu. Nenek, selama ini aku sudah muak mendengar omonganmu kalau kamu masih begitu keras kepala. Jangan salahkan aku jika melawanmu. Kamu, Sekretaris Li, kesehatan nenek tidak baik. Antarkan dia pulang beberapa hari ini. Jangan biarkan dia keluar rumah. Nyonya, jangan membuat saya sulit lagi, cepat pulanglah. lepaskan, apa kamu tidak mau pergi, kamu mau memukulku. Saya tentu saja tidak bisa memukul Anda, tapi kalau Anda masa seperti ini saya terpaksa menggendong Anda pulang nanti. Semua orang akan merasa malu. Baik. Man. Aku tahu ini bukan keinginanmu. Tapi terima kasih, Bosian hari ini sudah mempersiapkan semua ini untukku. Ini juga mewujudkan mimpiku. Mimpi. Ya, mimpi dalam mimpiku. Kamu sangat dingin padaku tapi tidak pernah mau menemaniku merayakan ulang tahun, tapi hari ini. Terima kasih. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Jangan ikut aku. Aku ingin sendiri. Shenman Bosian menjemputmu merayakan ulang tahun. Bagaimana kamu tahu? Di bawah apartemen satpam memberitahuku kamu di mana. Aku akan menjemputmu. Ternyata cinta atau tidak sangat jelas. Bosian, sekarang kamu menyesal sudah terlambat. Hahaha, Nyonya Bo. Maaf atas ketidaknyamanannya, kami hanya melaksanakan tugas. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluarga Bo tidak menyambutmu keluar. Xian Qian sedang mengandung anak dari keluarga Bo. Kedepannya kamu harus baik padanya. Sukian. Sudah Qian mengandungmu. Cucu pertama saya akhirnya lahir, saya sudah lama menunggu. Xian, jangan sampai kamu mengecewakan saya. Pergi ke rumah sakit dan gugurkan bayi itu. Tidak, saya tidak akan pergi, Xian. Ini anakmu, saya tidak mau menggugurkannya. Xian, lepaskan saya. Ini masalah hidup dan mati, kamu bisa begitu saja menggugurkannya. Saya pasti tidak akan punya anak dengan wanita selain Shenman. Tanpa kecelakaan dia pasti sudah mati sekarang. Shenman, saya sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya. Anak di dalam perut Qian. Jangan sampai ada apa-apa kamu. Cepat putuskan hubungan dengan Shenman. Dan menikahlah dengan Qian. Terima kasih nenek, kamu jaga kandunganmu baik-baik. Jangan sampai mengecewakan saya. Saya ulangi, saya pasti tidak akan. Bo Zong, ada masalah besar. Apakah mereka bertindak begitu cepat sudah menerima berita kematian Shenman? Istrimu ada di tangan kami. Jika tidak ingin dia celaka, segera siapkan 10 miliar tunai. Kenapa tidak mengikuti instruksi saya? Langsung bunuh Shenman. Kami menculik istri dari keluarga Bo. Uang tebusan yang bisa kami minta, bukan uang pembunuh bayaran yang bisa kamu bandingkan. Kalian? Tapi tenang saja. Bosian asalkan memberikan uang tebusan, kami akan menyelesaikannya untukmu. Bodoh. Kalian pergi mencari Bosian. Dia pasti akan menemukan kalian, saya juga akan terekspos, tahu tidak? Ini yang harus kamu khawatirkan, tidak ada hubungannya dengan saya. Asalkan dapat uang tebusan bunuh Shenman. Lari jauh-jauh.
Saya tidak percaya dia masih bisa menemukan saya. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Hei, Kakak sudah bangun. Wanita Bosian. Memang beda. Wajah ini sangat menggoda. Hahaha. Aku tidak punya masalah denganmu, kenapa kau menculikku? Karena ada yang bayar untuk membunuhmu. Tapi sebelum membunuhmu kami akan Merasuk Bosian Sipiusna. Setelah tebusan masuk, kami akan langsung membunuhmu. Perempuan ini, cepat atau lambat akan mati. Daripada begitu lebih baik kita bertiga menikmatinya dulu. Hahaha. Jika kalian menyentuhku, aku akan bunuh diri. Kalau terjadi sesuatu, kalian tidak akan dapat uang sepeser pun. Wah, cukup garang ya. Aku suka yang garang begini, hahaha. Di sini kau mau mati pun tidak bisa. Kalian berdua lepaskan ikatannya. Tahan dia untukku. Aku ingin mencoba. Istri orang kaya ini. Apa bedanya? Hahaha. Ah. Hidup kembali tapi berakhir seperti ini. Shenman. Dokter mana? Xiao Ye dokter akan segera datang. Anak, Apa-apa yang kau katakan, Man. Xiao Ye, aku datang. Darah tipe A sudah diambil, kenapa kalian tidak periksa sebelumnya? Tahukah kalian siapa yang terbaring di sini? Ini Nona Su. orang yang mengambil darah tipe A di kehidupan sebelumnya bukan Bosian, tapi Sukian Kian. Nona Su bilang ada kerabatnya yang sangat membutuhkan darah. Jadi semua darah tipe A di bank darah diambil. Kami tidak berani menolak. Yah, kalian bawa dulu ke kamar mayat. Tunggu Bojong datang dulu. Ya? Man. Kukira kali ini sama seperti sebelumnya. Kau hanya mencari perhatianku. Dengan cara ini. Aku tidak menyangka ini benar-benar terjadi. Maafkan aku, Man. Rumah sakit ini adalah investasi keluarga Bo. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Tidak. Pasti ada yang sengaja menjebakmu. Sukian Kian. Dia. Sukian Kian memanfaatkan kepercayaanku. Bekerja sama dengan pemegang saham untuk melakukan hal ilegal. Aku harus mengeluarkannya dari grup Boshi. Tapi Man sebelum itu. Aku harus menjauh darimu. Kalau tidak orang-orang ini pasti akan menyakitimu. Pada akhirnya, aku yang membawa serigala ke rumah dan menyakitimu. Man. Tenang, aku pasti akan membuat orang yang menyakitimu membayar dan membalas dendam untukmu. Setelah aku membalas dendam untukmu,
Aku akan turun sendiri untuk meminta maaf padamu dan anak kita. Man, maafkan aku ya. Bo Xian. Meskipun niatmu baik untukku, tapi luka yang kau berikan padaku tidak bisa diubah. Aku tidak membencimu lagi. Tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Kau bangun Man sudah lebih baik. Tidak apa-apa. Kalau kau tidak bangun Xiao Duo sudah menguliti para penculik itu. Mari minum air. Bagaimana kau tahu aku diculik dan bisa menemukanku dengan cepat? Orang yang kususupkan di keluarga, Boshi mendengar Sukian Kian. Berhubungan dengan para penculik lalu, aku mengikuti jejaknya dan menemukanmu. Para penculik juga mengakui, dalang sebenarnya, adalah Sukian Kian. Dan mereka punya bukti pengakuan. Sukian Kian ini dengan kehamilannya sudah masuk ke keluarga Boshi, sungguh keluarga Boshi. Buta mata dan hati, tidak bisa membedakan orang, sungguh menjijikkan. Untung ada Xiao Duo kita yang baik. Di kehidupan sebelumnya aku mati tragis karena Sukian Kian. Dalam penculikan kali ini juga dia. Aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Aku berencana untuk memanfaatkan situasi di depan semua orang, menelanjangi Sukian Kian, lalu mengambil kesempatan untuk bercerai dan melepaskan diri dari Bo Xian. Jadi apa ide MU? Kami pasti akan membantumu. Aku berencana. Bagaimana menurutmu? Baik, kamu istirahat yang cukup. Urusan selanjutnya serahkan padaku, ayo kita pergi. Bo, para penculik itu sudah menyadari rencana kita. Mereka tidak mengambil uang langsung kabur. Bagaimana dengan para penculik itu sudah ditangkap? Belum, mereka lari terlalu cepat. Kita kehilangan jejak. Orang kita di tebing dekat sini menemukan pakaian istri. Dan di sekitar sana menemukan tempat persembunyian para penculik. Di dalam ada jejak salju. Setelah dibandingkan, bisa dipastikan itu milik istri. Sepertinya para penculik itu sebelum kabur untuk memudahkan. Mereka menyingkirkan sandera di dekat sana. Istri sepertinya sudah meninggal. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak percaya Shenman sudah mati. Segera kerahkan semua kekuatan keluarga Bo untuk mencari Shenman. Aku ingin melihatnya hidup. Atau melihat mayatnya. Sudah cukup, aku lihat kamu sudah terlalu terpengaruh oleh Shenman. Kamu jadi tidak waras. Untuk mencarinya kamu bahkan tidak pergi ke perusahaan. Kamu sebagai pemegang kekuasaan keluarga Bo harus memikirkan seluruh keluarga Bo. Bagaimana bisa karena seorang wanita kamu meninggalkan keluarga Bo begitu saja? Nenek. Kalau Shenman mati, aku juga tidak akan hidup. Xian, apakah kamu mengancam nenek? Nenek, kamu harus tahu. Aku serius dengan apa yang kukatakan. Xian, kamu berhenti kembali. Semuanya kacau, nenek. Shenman, dia memang bencana. Dari awal seharusnya dia tidak boleh menikah ke keluarga kita. Mati lebih baik. Mati bisa memutuskan pikirannya. Nenek, kamu tenang dulu. Ini memang bantuan dari langit, sekarang Shenman sudah mati. Para penculik juga kabur, aku tidak akan ketahuan. Posisi istri keluarga Bo, aku pasti akan duduk di sana. Siap-siap buatkan pemakaman untuk Shenman. Agar dia tenang di alam baka. Bo pasti tidak akan setuju. Kalau kamu tidak memberitahunya kan tidak apa-apa, aku yang atur semuanya. Kamu lakukan saja tanpa dia tahu. Kenapa? Xian, sekarang tidak dengar kata-kata aku, kamu juga begitu ya? Tidak berani. Kabar baik orang kita.
Pura-pura jadi penculik untuk ambil uang tebusan saat kabur. Ajak mereka menemukan pakaian di tebing. Sekarang keluarga Bo. Semua yakin kamu. Shenman sudah meninggal beberapa hari lagi. Mereka akan adakan pemakaman untukmu. Aku penasaran mereka akan buat pemakaman ini. Jadi seperti apa? Pemakaman ini sangat meriah. Siolala tekut orang tidak tahu undang sinua kilyarga kaya di kota. Semua diundang. Semakin banyak orang semakin baik, kali ini tidak ada yang bisa lindungi Sukian-kian. Wah, mereka banyak orang. Perluka kami bantu kamu? Tidak perlu tapi. Tolong Xiao Ye pinjamkan aku beberapa bodyguard. Tidak masalah. Sukian-kian hutang masa lalu dan sekarang. Sudah saatnya aku selesaikan denganmu. Saya Pak Wanita di samping Nyonya Bo itu. Kamu belum tahu ya, dia adalah mahasiswi yang dulunya dibantu oleh Pak Bo, katanya sudah hamil. Anak Pak Bo tunggu anaknya lahir. Bisa menikah karena anak. Nyonya Bo baru saja meninggal. Keluarga Bo ini terlalu kejam ya. Shenman, sekarang semuanya milikku. Bosian mencintaimu, bagaimana lagi? Kamu putri Shen, bagaimana lagi kamu sekarang? Hanya orang mati. Nyonya Bo benar-benar sayang padaku. Pemakamanku begitu meriah. Bagaimana mungkin Shenman, bagaimana mungkin masih hidup? Ini bukan Nyonya Bo, ini manusia atau hantu. Nyonya Bo bukannya sudah meninggal, ini bagaimana? Orangnya belum mati, keluarga Bo sudah buru-buru adakan pemakaman. Menurutku ini untuk membuat selir. Naik secara sebenar-benar tidak bermoral. Shenman, kamu belum mati, kenapa tidak pulang? Kamu tahu tidak, keluarga sangat khawatir padamu. Kamu malah muncul di pemakaman. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Keluarga Bo baru saja menemukan darahku di tebing. Buru-buru mengadakan pemakaman untukku. Pemakaman ini cukup bagus, aku suka. Hanya saja aku khawatir tidak bisa menikmatinya. Kurasa kau sudah gila turun. Jangan bicara omong kosong di sini, mempermalukan keluarga Bo. Nonsu terlihat tidak senang melihatku kembali hidup. Sepertinya tidak terlalu senang ya. Bagaimana mungkin kakak Shen bisa kembali? Tentu saja aku sangat senang. Senang atau takut? Nonsu menyewa pembunuh tapi tidak berhasil. Kini aku kembali hidup. Berdiri di hadapanmu lagi, aku tidak tahu apakah Nonsu masih punya keberanian untuk membunuhku lagi. Apa yang kau bicarakan tentang pembunuhan? Kau diculik. Apa hubungannya denganku, kakak? Kian. Kakak Shen, kalau kau menuduhku tidak apa. Tapi anakku tidak bersalah. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini, Shenman? Kau sendiri tidak bisa punya anak, sudah cukup kau malah ingin menyakiti keturunan keluarga Bo. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak setuju siapa yang mengizinkan kalian mengadakan pemakaman untuk Shenman. Kakak Xian, tadi kakak Shen menyenggolku, perutku sakit. Anak kita Xian. Wanita jahat ini, dia ingin menyakiti keturunan keluarga Bo, dia bahkan menyuruh bodyguard memukulku. Kau harus memberinya pelajaran. Shenman. Apakah aku tidak bermimpi kau kembali? Xian, kau benar-benar sudah terhipnotis, bahkan anak. Aku sudah bilang. Aku hanya akan punya anak dengan Shenman. Anak Sukian-kian tidak usah juga. Kakak Xian, bagaimana bisa kau begitu kejam? Ini kan anak kita. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Kau masih berani bicara. Masalah kau merencanakan membuatku pingsan. Aku belum menghitung denganmu. Nonsu sebenarnya tidak hamil. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Hari itu Nona Su memabukkan Bos Bo dan ingin melakukan hal yang tidak senonoh. Tapi kebetulan aku melihat mereka, pakaian mereka sangat rapi, jadi sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Sukian-kian ini terlihat sangat polos. Tapi siapa sangka diam-diam dia melakukan hal seperti ini. Keluarga Bo sebelumnya sudah baik hati membantunya, tapi malah dibalas dengan kejahatan ini. Benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau ini perempuan. Kau berani mempermainkanku. Kalau Nona Su tidak apa-apa, mari kita bicara tentang urusanmu menyewa pembunuh. Jujurlah. Nona Su memang hebat. Bahkan bisa menemukan pembunuh profesional untuk membunuhku. Aku benar-benar merasa terhormat. Sukian-kian. Xian, dengarkan aku tidak mengenalnya. Dialah yang memberi kami uang untuk membunuh Nyonya Bo. Siapa yang menyuruh kalian datang dan menjebakku? Aku hanya seorang pelajar, mana mungkin aku punya uang untuk menyewa mereka. Kak Xian, kau tahu aku
Aku bahkan tidak tega menginjak semut. Bagaimana mungkin aku melakukan pembunuhan? Apa yang kau katakan tadi? Benar-benar terjadi. Benar-benar aku punya rekamannya. Aku memberi kalian uang muka 100.000 untuk membunuh Shenman. Asal kalian bisa menyingkirkan Shenman. Aku bisa menjadi Nyonya Bo dengan alasan hamil. Nanti berapapun uang yang kuinginkan bisa kudapat. Setelah aku menjadi Nyonya Bo, aku akan memberi kalian 1 juta lagi. Bukan Kak Xian, dengarkan aku. Ini palsu, ini hasil rekayasa, aku tidak pernah mengatakan hal seperti ini semua rencana Shenman untuk menjebakku. Jangan percaya padanya. 2 juta. Ingin membeli nyawa Shenman dulu, aku selalu mengira kamu polos dan tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata kau begitu jahat. Tidak Kak Xian. Aku benar-benar tidak melakukan ini, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak menjebaknya. Nona Su, kau terlibat dalam kasus menyewa pembunuh, ikut kami dulu. Aku tidak. Su Qianqian, kau pikir ini sudah selesai? Setelah masuk penjara masih ada yang menantimu. Segala cara yang kau lakukan padaku akan kujadikan kau merasakannya juga. Penderitaan di dalamnya. Man, maaf selama ini. Aku tidak bisa melihat orang dengan jelas, aku pasti akan memberi kompensasi yang baik padamu. Bo Xian, sudah terlambat. Kita berdua sudah selesai sejak lama. Semuanya aku, Shenman dan Bo Xian. Mulai hari ini mengakhiri pernikahan. Setelah ini kita menikah dengan siapa saja. Tidak ada hubungan lagi. Nyonya muda. Shenman, aku pasti tidak akan menyetujui kamu pergi, jangan paksa aku. Bo Zong kenapa tidak membawa aku Xiao Duo? Man, selama aku ada, tidak ada yang bisa mengancammu, terutama beberapa orang tertentu. Kalau dia berani lagi mengganggumu dengan memaksa kepalaku ini, 1 pukulan akan menjatuhkannya. Shenman, selama ini kamu selalu bersama orang ini, namanya Xiao Duo. Dengan siapa aku bersama bukan urusanmu. Kamu juga tidak berhak menanyai aku. Aku sarankan kamu biarkan kami pergi dengan baik, kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Shenman, aku pasti tidak akan meninggalkanmu meskipun kita berdua sudah membatalkan pertunangan, aku akan mengejarmu lagi. Suatu hari nanti kamu pasti akan kembali ke sisiku. Pemakaman ini terlalu sial, bongkar saja. Ya. Bo Zong, jangan kejar lagi. Orang Xiao Duo, kita tidak bisa melawan. Kenapa kamu datang? Khawatir padamu, aduh. Jangan dengarkan omongannya, dia hanya takut kamu melunak pada Bo Xian. Ternyata Xiao Duo yang tidak takut apapun juga ada saat takutnya. Aku takut banyak hal, aku takut kamu tidak bisa melupakan Bo Xian, aku takut kamu menyesal bercerai. Lebih takut lagi, kamu tidak menyukaiku. Fuchizu, aku ada yang mau bicara dengan Xiao Duo. Halo, aku segera sampai. Xiao Duo, selama ini kamu banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih, tapi aku tidak bisa menerima perasaanmu padaku, maaf. Jangan minta maaf, karena menyukaimu adalah urusanku. Aku juga percaya suatu hari nanti, kamu akan menoleh dan melihatku. Mungkin saja, tapi sekarang aku hanya ingin fokus pada urusanku sendiri. Mengerti, aku menyukaimu. Juga sedang menjadi diriku sendiri. Kamu pasti tidak akan berlaku 2 standar. Tidak membiarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, kan? Jalan komersial resmi selesai dibangun. Silakan Tuan Shenman Shen untuk memotong pita. Nona Shen, dulu Anda membeli dengan harga tinggi. Tanah yang tidak dianggap baik ini, kemudian nilainya melonjak. Sekarang bahkan telah menjadi jalan komersial. Semua orang memuji visi Anda selanjutnya. Apa rencana Anda, Nona Shen? Sedang menempuh studi pascasarjana. Sudah memiliki nilai miliaran, apa yang bisa Anda bagikan? Tuan Xiao dan Tuan Bo selama setahun terakhir di kamar dagang Haicheng terus mengejar Anda dengan gencar spekulasi luar siapa yang akan memenangkan hati Anda, Nona Shen. Apakah bisa memberikan sedikit bocoran? Menurutku cantik sendiri juga merupakan cara hidup yang baik.